Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Hari ini kita akan terus belajar untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, karena minggu sengsara ini kiranya menghantar kita untuk terus menghayati, tidak hanya berhenti pada kesulitan dan kesusahan, tetapi juga karena kebangkitan Tuhan dan juga penyertaan Roh Kudus yang membuat kita hadir sampai hari ini. Sahabat, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 8. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami terus diberi pimpinan dan kekuatan dari Engkau sendiri. Biarlah Bapa, firman yang akan kami baca dan renungkan membuat kami semakin menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Terima kasih. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sahabat Kristus, membaca firman Tuhan di atas, kita melihat bahwa masa awal pergerakan kekristenan dimulai oleh dasar pekerjaan Roh Kudus. Ia adalah sosok yang terpenting yang menggerakkan umat Kristen mula-mula sampai kini tentunya, dan bahkan sampai masa yang akan datang. Roh Kuduslah yang menjadi api yang membakar umat untuk terus menjadi saksinya. Umat yang dikaruniai kuasa Roh Kudus akan memiliki kerinduan besar dalam dirinya untuk membawa kabar baik bagi orang lain, agar mereka pun mengalami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupannya bersama Allah Bapa di sorga. Tanpa mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, maka apa yang akan kita lakukan seringkali hanyalah bersenang-senang semata untuk kepentingan diri sendiri, dan tak jarang pula itu hanyalah kegiatan yang bisa melukai dan menyengsarakan sekitarnya. Oleh karena itu, bagi kita umat Allah yang telah menerima Kristus, yang telah mati dan bangkit itu lalu naik ke surga dan kini hadir dalam penyertaan kuasa Roh Kudus, maka kita akan memandang dan mengupayakan selalu agar gerak kerja dan pelayanan kita sejalan dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam kerangka demikian, maka kerja dan pelayanan kita adalah sebuah ungkapan persembahan diri kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Tentu saja dalam penyelenggaraan kerja dan pelayanan dalam hidup kita, kita akan mengusahakan mengalami sukacita dan damai sejahtera itu sendiri bagi diri kita. Namun bersamaan dengan itu, kita sebagai umat yang dipimpin oleh Roh Kudus juga akan memperhatikan bagaimanakah gerak kerja dan pelayanan kita itu akan membawa dan memberikan kebaikan bagi yang lain pula. Itu menjadi penting pula bagi hidup kita. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, jika hal di atas tadi menjiwai kita, maka kita akan memperhatikan bagaimanakah segala pelayanan dan kerja itu kita selenggarakan. Seorang penjual makanan dan minuman ada yang berkata, kami tak mau membuka dagangan kami sampai malam hari, di hari Minggu. Itu disebabkan oleh karena para pegawai akan segera pulang cepat di setiap hari Minggu. Kata mereka, hari Minggu adalah hari yang melelahkan. Setiap orang yang datang pulang gereja akan makan, minum, dan membuang sampah sembarangan, jorok sekali. Lagi pula mereka begitu berisik, berteriak-teriak seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Sahabat,
Apa yang kita dengar di atas itu adalah cuma salah satu contoh yang membuat kita layak bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah menjadi teladan dan saksi yang baik melalui perilaku di kehidupan saya? Apakah saya membuat orang lain menderita dan sengsara karena sikap hidup saya dan lain-lain? Pertanyakanlah selalu, apakah kita telah menjadi saksi Kristus? Apakah dalam gerak kerja dan pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan? Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, tentu kita berharap agar kita bertumbuh dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita kerjakan semakin menjadi seperti yang menjadi kehendak Kristus dalam hidup kita. Mungkin kita harus sering mengendalikan diri, bahkan menahan diri untuk keinginan bagi diri sendiri pada suatu waktu, atau dapat juga malahan kita memang harus melakukan sebuah panggilan atau beberapa panggilan itu. Namun sahabat, jika itu semua kita yakini sebagai pekerjaan dari Roh Kudus yang kita usahakan, kita salurkan, kita lakukan, maka itu semua tentu menjadi tidak masalah, karena kuasa Roh Kudus yang akan menyempurnakannya di tengah-tengah usaha kita untuk menahan diri atau di tengah-tengah usaha kita untuk terus mengerjakannya. Karena kalau kuasa Roh Kudus turun, maka Ia akan menopang kita, menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita, dan mengendalikan pekerjaan yang kita lakukan demi karyanya. Sahabat Kristus, hendaklah mulai sekarang dan seterusnya hidup, kerja, dan pelayanan kita serahkan kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Apa yang kita anggap susah dan berat, kita bawa kepadanya dengan kerendahan hati dan kesungguhan. Kiranya Tuhan yang Maha Agung karyanya menyempurnakan karya kita yang kecil ini dan sederhana itu, agar dibungkus, dikuasai dan disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Kiranya semua gerak kerja dan pelayanan kita dapat memberi kebaikan dan damai sejahtera bagi sekitar dan dunia ini, karena kuasa Roh Kudus yang telah turun atas kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta saudara, Tuhan memberkati.